Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah memelihara, menjaga, dan memberi berkat-berkat-Mu pada kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu. Dan kami mohonkan semangat api Roh Kudus-Mu yang bernyala-nyala, agar kami mempunyai kerinduan untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu tubuh dan darah-Mu sendiri, sebagai bentuk penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu saat ini untuk memimpin dan membimbing kami di dalam membaca firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Dengan perikop, Yesus mengutus murid-muridnya, dan Yesus terangkat ke surga. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mengikuti Tuhan Yesus, yang telah dibaptis, karena kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi janganlah pernah takut, janganlah pernah gentar. Apapun masalah kita, Tuhan Yesus pasti memberikan solusi atau jalan keluar. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai pengikut orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun mempunyai tugas dari Tuhan Yesus seperti murid-muridnya, yaitu mewartakan kasih, mewartakan firman Tuhan Yesus, mewartakan kabar baik, kasih karunia, yaitu kasih dari Tuhan Yesus di dalam hidup kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan, baik di dalam kehidupan bertetangga,
bersosialisasi, ataupun bahkan dengan orang-orang yang baru kita kenal. Oleh sebab itu, marilah kita bertindak, berperilaku, berbicara, berkata-kata sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Yang terpenting adalah mempunyai kasih Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan peristiwa, yaitu Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Karya Misi. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, daya kuasa Allah turut bekerja melalui tanda-tanda heran, yaitu penyembuhan dan pengusiran setan. Dalam masyarakat milenial kita sekarang ini, ada kecenderungan banyak orang menjadi autis, yaitu sibuk dengan diri sendiri dan tidak peduli dengan keberadaan ataupun keselamatan orang lain. Teladan Santo Fransiskus Xaverius mendorong kita untuk berani keluar dari diri kita sendiri dan membagikan kebaikan Tuhan kepada sesama, bahkan mengusahakan kebaikan bersama, baik pada tingkat lingkungan, paroki, ataupun negara. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih karena janji-Mu ini, yaitu kami yang percaya, kami yang sudah dibaptis, akan Engkau selamatkan. Dan kami berterima kasih karena Engkau memberikan kepercayaan kepada kami seperti murid-murid-Mu untuk mewartakan firman-Mu, mewartakan kasih-Mu dalam masyarakat kami. Bantulah kami, ya Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mempunyai semangat, ketekunan dalam mewartakan kasih-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan Yesus dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.